seolah-olah klien kami itu sudah bersalah. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan klien kami sudah bersalah. Belum ada ya. Jadi itu masih penetapan tersangka yang kami uji. Apapun hasilnya, kalau kami kalah, belum tentu klien kami yang bersalah. Kalau polisi yang kalah, belum tentu klien kami tidak berbuat. Tolong dipastikan, visum yang digunakan oleh Polres Kota Bekasi itu visum bulan Februari tahun 2025. Hasil visumnya 28 Februari 25. Yang bersangkutan sejak 25 September 2024 sudah tidak sekolah lagi di situ. Kita nggak tahu 5 bulan itu ada apa. 5 bulan lebih. Jadi sampaikan sama beliau, tolong nalarnya dipakai. Ya, jangan asal bilang saja. Tanya kita dulu, gimana duduk masalahnya ini. Jangan hanya sebelah aja kupingnya didengar ya. Rakyat itu kupingnya harus dua. Jadi dengar semua aspek masyarakat, keterangan dari rakyat didengar. Bagaimana itu ceritanya gitu. Jangan didesak polisi, tangkap. Jangan dipaksakan polisi, tahan. Ya kalau polisi jangan didesak lagi kejaksaan P21, hukum. Dia aja suruh jadi hakim. Dia aja jurusan polisi. Dia aja suruh jadi jaksa. Nggak perlu jadi presiden gitu. Belum waktunya sekarang kampanye. Nggak usah ambil simpati dari masyarakat. Masih jauh kampanye tahun 2009. Nggak usah lah ambil simpati ya. Pak, tadi ini ya Pak, apa yang ingin Anda tegaskan kepada anggota DPR tersebut yang mencoba memasuki ranah hukum tersebut? Ya kami kecewa gitu tuh. Kecewa. Kenapa ini terus dia berpihak kepada pelapor? Presumption of innocence, praduga tak bersalah itu harus dijunjung tinggi. KUHP yang baru kita juga menentukan demikian. KUHP yang lama juga demikian. Jangan langsung dibilang kalau keluarganya nanti dibikin gitu. Saya mau tanya juga, kalau keluarganya dituduh begitu, apa dia nggak melakukan upaya hukum? Itu kan gak orang hormatin dengan setinggi-tingginya. Sudah dilaporkan ke MKD? Belum. Nanti kita akan pertimbangkan. Kita masih mempertimbangkan apakah kita akan melakukan tuntutan hukum terhadap beliau yang menyatakan yang belanya saja yang tidak. Kita akan pikirkan itu. Kita akan ajukan somasi nanti kepada beliau. Apakah memang benar itu dia katakan itu menurut TikToknya itu? Apa namanya itu konten atau TikTok itu? Ada begitu. Nggak boleh begitu. Saya lebih dahulu kali jadi advokat sebelum dia jadi anggota DPR. Ya, bisa saya jamin itu. Jadi jangan coba. Satu hari kelak setiap orang yang bermasalah dengan hukum diperlukan advokat. Saya aja kecewa bilang, oh ini seolah-olah digiring opini publik. Klien saya sudah begini, klien saya sudah begitu. Tidak, hormatin, jangan didesak polisi, jangan didesak jaksa. Pantau, bila perlu sama-sama kami meminta supaya diambil CCTV, diperiksa itu anak. Kita fair, tidak ada kita menghalang-halangi. Justru itu yang kita minta. Ya, kami sudah kirim surat ke Komisi 13 untuk melakukan audiensi. Jangan dipaksakan ya. Itu aja yang mau saya sampaikan. Hari ini ada berkas apa Pak yang Bapak sampaikan ke DPR? Surat ini ke Komisi 3 DPR RI untuk meminta audiensi tentang perkara ini. Ya, dan kami juga sudah lapor tadi ke bagian tamu untuk bertamu, katanya beliau lagi ada di luar. Padahal kemarin katanya saya tunggu suratnya, mana bisa diterima lagi katanya. Gimana? Ke DPP PDIP. Tidak, saya nggak langsung ke Komisi 3. Kok katanya nggak mau terima lagi surat kita, nggak bisa. Apa itu gitu tuh? Jadi yang sayangkan wakil rakyat tak paham asas praduga tak bersalah. Tak paham sama sekali gitu tuh. Jadi kalau saya bilang istilahnya asal mangap bun. Bukan asal bun lagi, asal mangap gitu. Asma. Ya. Asal ngomong saja. Oh, sidangnya tiba-tiba dibatalkan. Siapa yang batalkan? Tanya dong polisinya. Ikutin dong dari awal. Kalau memang mau memperhatikan. Tanya dong polisinya apa alat buktinya. Desak dong. Lihat itu sekolah itu, lihat. Berapa besar itu sekolah. Anak saya 4 tamat dari sana. 2 orang sudah sarjana, 1 lagi di Unpad sama di Unsud. Ya, walaupun sekolah itu kecil, bagus itu sekolah.
Tanya, lihat lokasinya, masuk di akal tidak gitu tuh. Tidak pernah kejadian yang begini di sana. Jadi kami datang ke sini mau meminta audiensi kepada Komisi 3. Nanti kita akan bikin surat 13. Dan nanti kita akan minta audiensi kepada Komisi 3 juga. Supaya diperhatikan perkara ini. Kita buka seluas-luasnya. Siapa yang salah? Kalau memang klien saya yang salah ya diproses. Saya akan minta keringanan hukum. Itu saja, nggak ada. Jadi orang yang bersalah atau tidak salah mempunyai hak untuk mendapatkan apa? Perlindungan hukum. Jangan terus diapa? Pahami itu dulu ya. Paham dulu itu. Jangan terus, oh udah salah, udah berbuat cabul, kok dibela-bela. Menghakimi. Ya menghakimi itu. Ya, suruh aja dia jadi hakimnya gitu toh. Jadi jaksanya, jadi polisinya. Bila perlu jadi presiden. Tadi nggak janjian dulu, dadakan Gimana? ke Bu Rika, nggak janjian dulu. Tidak janjian karena TikToknya saya tunggu katanya. Saya datang. Itu kan di TikToknya kan. Saya tunggu, saya datang gitu toh. Nggak bisa kemarin, hari ini saya siapkan gitu toh. Terus stafnya apa dari DPR ada komunikasi telepon dia? Tadi dari bagian tamu katanya ibu Yang keluar siapa itu? Siapa nama itu? Saya nggak tahu siapa namanya. stafnya. Ah, lagi keluar katanya, entah kemana, entah ke luar negeri, keluar kota, keluar ruangan, nggak tahu saya. Tapi katanya saya sudah kasih surat itu lagi keluar. Itu aja yang saya mau sampaikan. Saya cukup kecewa kalau anggota DPR kita banyak yang seperti begini. Cukup kecewa, ya. Pahamlah, jangan terus menghakimi gitu toh. Sama-sama tahu kita gitu. Jadi pra peradilan ketok palunya hari Kamis besok. Hari Kamis itu memang sudah diagendakan, bukan karena dibatalkan tiba-tiba. Mimpi dia itu kali itu bilang batalkan tiba-tiba. Mimpi. Suruh dulu cek ke sana gitu toh. Memangnya saya punya apa? Kekuasaan apa membatalkan tiba-tiba? Ya kalau beliau biasa membatalkan tiba-tiba nggak tahu saya gitu toh. Mungkin dia punya kekuasaan gitu. Itu aja yang saya sesalkan dari beliau itu. Nggak pas gitu toh. Nggak akurat, tidak mengikuti ngomong. Kalau tidak tahu, belum baca berkasnya, jangan ngomong. Kita pra peradilan sudah buka-bukaan. Polisi ngasih berapa bukti? 70, kita perhatikan satu-satu. Saya katakan sekali lagi, hanya pengakuan korban sama visum yang menentukan itu. Ya Pak, terkait RDP yang diminta oleh orang tua korban. Ya. Kami melihat dari beberapa putaran video itu mengatakan terkait laporan bahwasanya itu si orang tua korban ingin membuat satu laporan dengan 2 pasal. Jadi si penyidik dari Polres Metro Bekasi meminta untuk 1 pasal, sehingga itu awalnya menurut si orang tua korban ini mengatakan itu penyebabnya, maka terjadi 2 laporan. Pertanyaan saya Pak, apa tanggapan Bapak selaku kuasa hukum mengenai saran daripada penyidik yang namanya penyidik dari Polres Metro Bekasi itu Pak Farji? Tanggapannya Pak, karena beliau yang menyarankan katanya untuk 1 pasal, yaitu pasal 80 tindak pidana kekerasan. Nah, ahli kemarin kita hadirkan itu harus digabungkan kedua tindak pidana laporan polisi itu. Jaksa akan kesulitan nanti membuktikan itu kalau terpisah-pisah. Dalam perbuatan cabul saya katakan buktinya hanya pengakuan korban sama visum. Visumnya ini kapan? Visumnya ini 5 bulan setelah dia keluar dari sekolah diambil. Kadaluarsa. Nah, bukan. Kita tidak tahu di 5 bulan itu ngapain dia keluar. Siapa yang buat? Sedangkan di dalam sekolah juga kita nggak tahu siapa yang buat. Apalagi di luar sekolah. Nah, kenapa ini 2 pasal saya tidak tahu. 2 laporan saya tidak tahu. Itu saya sudah kita protes ke penyidik, ke Polres. Kita protes ke Wasidik. Dan suruh Wasidik itu digabungkan. Tapi dibikin 2 pasal, 2 SPDP, 2 jaksanya. Konyol ini. Jadi itu bertentangan dengan pasal 63, 64, 65 KUHP yang lama. Ya, waktu itu masih KUHP yang lama. Itu namanya konkursus idealis dan konkursus realis.
Paham itu, penyidik harus paham itu. Jangan kalau nanti seringkali terbukti, jangan disiksa ya. Jangan dicicil-cicil itu laporan. Habis ini dia mau bikin laporan apa lagi? Pemerkosaan lagi. Apalagi tidak jadi kan. Digabungkan. Kesalahan siapa ini saya tidak tahu. Siapa yang mengapain membangun laporan ini saya tidak tahu. Makanya kita komplain kepada penyidik. Mudah-mudahan ini Pak Kapolda bisa paham ini gitu. Supaya diselesaikan dengan bagus. Diperiksa itu anak-anak. Saya tidak menghalang-halangi. Saya dorong periksa anak-anak. Ada itu di dalam BAPCA korban, anak yang disebutkan. Kenapa belum diperiksa? 2 orang. Kenapa CCTV nggak disita? Kenapa nggak datang ke melihat lokasi TKP itu gimana bentuknya gitu? Itu kecil. Sekolah itu dari situ ke situ. 3 mobil aja parkir sudah nyangkut. Itu aja yang mau saya lakukan gitu. Ya kembali mengenai datangnya 2 kali orang tua korban ke Komisi 13 DPR. Yang mana pada saat itu pada tanggal 23 November 2025 datang orang tua korban ke sini untuk mengadu katanya bahwa penyidik itu tidak bekerja secara profesional. Nah setelah tanggal tersebut dan mereka datang ke sini, tidak lama kemudian saudara RS menjadi tersangka. Yang kami ingin tanya Pak, kira-kira menurut Bapak selaku kuasa hukum, ada nggak kira-kira faktor daripada intervensi dari Komisi 13? Karena ada beberapa poin-poin yang diminta harus dikawal Komisi 13, LPSK, KPAI, sama Komnas Perempuan untuk dikawal untuk menjadi tersangka. Tanggapannya bagaimana Pak? Jadi gini, memang kalau saya lihat sepintas selalu di RDP itu, Komnas Perempuan ini katanya sudah berkoordinasi dengan Polres supaya meminta dan kami tetapkan tersangka. Ya. Itu keterlaluan. Jangan diintervensi penyidikan. Kemudian yang bersangkutan minta perlindungan saksi ke LPSK. Dituduh kita mengancam-mengancam. Itu tidak ada. Justru pelapor ini melaporkan seluruh saksi-saksi yang menerangkan tidak ada terjadi kejadian itu kepada polisi. Ya saya katakan itu boleh saya tafsirkan itu meneror. Saksi-saksi yang mengatakan itu tidak ada dilaporkannya ke polisi. Apa namanya itu? Yeah. Masa harus menurut keterangan dia aja baru benar? Ya, jadi itu. Jadi Komnas Perempuan juga jangan mengintervensi penyidikan. Begitu juga kami kemarin sudah dari KPAI dapat konfirmasi katanya bahwa yang mengeluarkan statement itu pada Komisi 3 bukan orang yang menangani perkara ini. Itu statementnya. Kami akan mengirim surat untuk meminta audiensi siapa sebenarnya yang mengeluarkan statement itu. Kalau dia tidak tahu, jangan mengeluarkan statement di depan DPR. LPSK juga, jangan berlebihan. Tidak ada kita teror atau apa anak-anak ini. Termasuk juga pelapor, tidak ada. Justru dia melaporkan semua saksi-saksi yang kita dapatkan. Nah, cobalah itu. Dilaporkan kemana? Dilaporkan ke Polres Bekasi. Katanya membuat keterangan palsu. Saya sendiri, saya nggak kenal itu batang hidungnya. Saya dilaporkannya ke polisi. Digugatnya, ketawa saya gitu tuh. Ketawa saya. Gak ada urusan lah gitu tuh. Jadi gitulah, jadi pahamlah. Jadi para anggota dewan ini juga harus tahu latar belakangnya ini gitu tuh. Siapa ini korban, siapa ini pelapor, bagaimana cara hidup dan kesusilaannya, tabiatnya. Harus pahami dulu. Apa mungkin anggota DPR atau dalam hal ini Komisi 13 tidak tahu bahwa proses yang sedang berjalan pra peradilan? Tahu kenapa datang kemarin ke Pengadilan Negeri Bekasi? Kan gitu. Kenapa datang gitu? Tapi kalau begitu dilihat dari lintas video itu bahwa Komisi 13 memberikan rekomendasi untuk datang ke Polres Metro Bekasi, bukan ke Pengadilan Negeri. Ya, silakan. Makanya itu tanyakan kepada yang siapa itu namanya itu artis itu. Ya. Nah, saya nggak tahu itu. Tanyakan. Kemarin dia disuruh tanya. Sama-sama kita dorong perkara ini, sama-sama kita buka. Jangan dibilang kita menggalang-galangi. Silakan. Kami paling suka
Periksa anak-anak silakan, datang ke lokasi silakan, ambil CCTV silakan. Tidak ada kita halang-halangi. Justru yang kita minta sama polisi tidak dilakukan. Ya baik Pak, terkait SPDP, kira-kira udah sampai bagaimana Pak SPDP? SPDP sudah mati ya, sudah dikembalikan jaksa kepada kepolisian. Jadi sudah mati itu SPDP. Pada saat SPDP mati ditetapkan tersangka. Ya, seharusnya tidak demikian gitu. Pemeriksaan saksi ahli juga dilakukan pada saat apa? SPDP sudah dikembalikan jaksa negeri Kota Bekasi kepada polisi. Ya, jadi harapan Bapak selaku kuasa hukum bagaimana kira-kira dalam pra peradilan ini, kira-kira menurut Bapak selaku kuasa hukum yakin nggak, optimis nggak bahwa tersangka ini akan lolos dari yang dituduhkan? Kalau kami tetap optimis bahwa permohonan pra peradilan kami dikabulkan. Ya karena menurut saksi dari rekan Fakultas Hukum Universitas Bayangkara yang diajukan oleh penyidik tidak dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan, apalagi ke tersangka. Ya, itu saksi yang diajukan oleh penyidik gitu. Itu ada namanya di situ. Jadi kami ini dari media Pak, jadi jelas untuk menyampaikan informasi. Kami ingin bertanya mengenai pasal 80 dengan pasal 82. Itu menurut Bapak kira-kira pantas apa tidak? Sesuai dengan apa dengan kronologis? Saya katakan menurut keyakinan saya dan keterangan saksi-saksi tidak ada kejadian itu tidak bisa diterapkan. Apalagi pasal 82 itu sudah dicabut ya. Sudah dicabut dengan KUHP nasional. Pasal 622 ayat 1 huruf N. Ahli kemarin menerangkan itu. Jadi nggak bisa lagi diterapkan. Ya berarti menurut Bapak bahwa penyidik ini terlalu prematur membuat status hukumnya menjadi tersangka? Terlalu prematur. Kalaupun kami nanti kalah di peradilan, coba lebih objektif lagi. Jangan ada tekanan-tekanan dari pihak manapun. Kita buka selebar-lebarnya. Ya, kami menghimbau kepada anggota Dewan yang terhormat, Komisi 3, Komisi 13, untuk membuka perkara ini yang selebar-lebarnya. Memeriksa anak-anak, memeriksa CCTV, menyita, supaya jelas terang benderang. Jadi jangan ada lagi yang dikabur-kaburkan. Itu aja mungkin ya.